Di bawah langit Tabalong, sebuah irama perkusi kuno memecah kesunyian. Ini bukan sekedar tontonan, melainkan sebuah ikatan batin yang dibawa menyeberangi lautan. Tronggo Seto, sebuah nama yang merujuk pada sosok kuda putih yang suci, simbol kesatria dalam sejarah Mataram yang kini berderap di tanah Banjar. Di balik hentakan kaki dan pecut yang membelah udara, tersimpan sebuah riwayat panjang tentang kesetiaan pada tradisi. Di tanah Tabalong, Kalimantan Selatan, sebuah paguyuban seni Jawa terus bernapas, melintasi zaman yang tak selalu ramah. Inilah Tronggo Seto. Nama saya Salam, saya di grup Jaranan Tronggo Seto sebagai ketua. Tronggo itu kuda, Seto itu putih, kuda putih kejujurannya. Rata-rata di Jawa tuh pahlawan-pahlawan tuh pasti kuda putih. Tronggo Seto tuh Mataram tuh kayak itu kan pasti kuda putih. Kesenian Jaranan itu kesenian budaya Jawa, walaupun di sini di Kalimantan budaya Banjar, tapi tetap kita meneruskan generasi untuk melanjutkan punya dari orang tua ke kita. Memang berawal dari orang tua. Tronggo Seto adalah wajah dari keteguhan, sebuah paguyuban yang menolak punah, meski raganya jauh dari kampung halaman. Tronggo berarti kuda, dan Seto berarti putih. Sebuah simbol kesatria dan kesucian yang akarnya ditarik jauh hingga ke pahlawan-pahlawan di tanah Mataram. Namun, lahirnya paguyuban ini justru bermula dari kegelisahan para pekerja security di Pertamina pada tahun 1994 yang terkena pemutusan hubungan kerja. Awal tahun 94 kami tuh diputus hubungan kerja sama Pertamina. Dulu kami bekerja di security. Nah, jadi pada waktu itu kan security Pertamina begitu udah diberhentikan pulang ke kampung. Jadi melihat pemuda-pemuda ini kok selalu ke pagar Pertamina teriak-teriak. Lalu dengan tetua di sini bikin kegiatan. Oke, kita dirikan kuda lumping. Nah, kuda lumping jaranan sama. Jadi kita dirikan jaranan, pemudanya kita tawari siap. Nah, jadi siap. Daripada ikam di pagar Pertamina akhirnya dikejar-kejar satpam. Udah baik. Baik kita di dalam, kita bikin kegiatan. Nah, disitulah kami adakan cari pelatihnya, pengendangnya kami cari sementara sambil pembelajaran. Akhirnya kami bisa, dan sampai sekarang tahun 94-95 berdiri, tahun kami latihan. Dari sekadar upaya meredam kekecewaan, seni ini tumbuh menjadi identitas. Mulai dari nama kuda lumping Gunung Sali, bertransformasi menjadi kuda kepang, hingga akhirnya resmi berakta notaris sebagai Tronggo Seto pada tahun 2006. Di balik setiap pementasan, ada persiapan batin yang rumit. Pak Salam menyebutnya mengolah piduduk atau sajen. Sebuah tradisi yang tak boleh dicederai oleh tawar-menawar materi. Jadi persiapannya itu yang jelas kita kumpul kesepuh nih. Jadi yang dijar kita bahasa sini mengolah piduduk, ujar bahasa Jawa sajen. Nah, nukar serba, tukar beli tawar, berapapun orang menjual paksa tukar. Sakralnya tuh, kada boleh ada ditawar satu pun. Uji orang 1000,
Jurang 5.000 karena boleh ditawar. Karena kalau ditawar bisa membahayakan. Pawang, biar bahasa Jawa tuh bopohnya. Tugasnya ya membuka kalau yang bakar menyan. Karena dapang tadi lah. Nah, waktu bakar menyan tuh tugas bopohnya tuh. Orang lain kada boleh tuh. Itu memang sakralnya di situ. Kuncinya pun ada di situ. Orang yang menyakiti pun di situ juga anak. Sudah bopohnya raban apalagi. Hati-hati banget. Normal aja kalau jaranan di Tabalong nih. Kadang-kadang sepi, kadang-kadang ramai, lihat bulannya. Kalau yang sepi itu di mulut sama puasa ini sepi, notok dah. Notok. Kalau mulut tuh notok dah. Hampir beda. Nah, selepas itu pasti ada. Kami pernah main dalam sebulan tuh 7 kali. Pernah kami main. Tronggo Seto adalah sebuah grup keluarga. Di sini, jabatan ketua dan wakil ketua diisi oleh kakak beradik yang berbagi ilmu yang sama. Mereka dibantu oleh 38 anggota yang memiliki peran masing-masing, dari penari hingga gambu. Misi dan visi itu kita pakai untuk mengembangkan jangan sampai punah kuda lumping nih Pak. Maksudnya satu yang pian sambat tadi yang jenis apa nih kuda lumping. Kami ambil pegonan Pak dari Tulungagung. Pegonan Tulungagungan. Itu apa itu Pak? Itu seni jaranan Tulungagung kami Pak. Yang kami pakai ini. Seni tarinya Tulungagung juga Pak. Oke. Apa aja tadi Pak yang ditampilkan tadi Pak? Banyak tadi Pak. Ya, dari penari kuda, penari barongan, celengan. Celeng tuh babian, Pak. Ya, sama sifatnya. Ilmunya sama juga, Pak. Mantranya sama juga. Tapi yang berat tuh mantra hujan, Pak. Nalang hujan. Berat tuh, Pak. Meskipun berada di perantauan, Tronggo Seto tetap menjaga pakem asli. Mereka memboyong gaya pegonan dari Tulungagung. Mulai dari tarian Putri Jatilan yang gagah bak satria, hingga tarian celengan yang mengisahkan Raja Babi, Celeng Srenggi. Kecintaan Pak Salam pada seni ini seringkali menuntut pengorbanan pribadi. Demi menjaga martabat grup, ia tak ragu merogoh kocek sendiri untuk membeli seragam batik bagi anggotanya. Kalau memang aksesori kami mengikuti batik. Dari awal jangan sampai lepas daripada batik-batik itu nasional. Aku kadang mau kalau kada batik, karena kalau batik tidak ada kelemahan, tidak ada ibarat kotoran taimanan bahasa sini. Kalau parasut kena kita, lambat cuci kita kena, tapi kalau batik sampai kita 5 tahun pun tahan, asal kita apik. Makanya program kami pakai batik, kada pakai apa-apa. Ya, hampir korban Pak. Contohnya nukar baju itu pribadi. Aku kadang mau membebankan anggota apa. Sudahlah, kalau aku ada rezeki aku tukarkan.
Supaya kekanakan tuh maju, senang gitu nah. Kayak orang jua gitu nah. Dulu kan ada pakai kaci ini kereda, lamping dada ini kereda dulu. Nah kita usahakan. Ini beli nah gitu. Aku kada bisa online mau nukar ikan majian, mau nukar seorang, pilih seorang. Ini duitnya nah. Dan hampir 3 juta tuh. Nah. Ketika kanak-kanak tampil kayak orang juga. Kayak orang juga. Itu yang senangnya. Kebanggaan tersendiri. Tapi maaf, jangan dirubah daripada batik. Aku kada setuju. Harus setuju. Aku orang Indonesia gitu. Ya, harus batik. Berapa kali dibantu batik, kada boleh. Terserah warnanya, yang penting batik dah. Meski eksis, Tronggo Seto berjuang dalam sunyi. Alat musik mereka sudah tua sejak tahun 95. Bahkan gong mereka sudah retak dan harus dilas berkali-kali. Namun, harapan tak pernah padam. Harapan kami itu, kami minta dukungan lawan pemerintah daerah. Karena sementara ini kan alat kami ini sudah tua. Ya nukar juga pang, kada bisa bulah. Tapi sudah tua mulai tahun 95, kada tua lah. Nah, gong kami itu sebenarnya pecah tuh gitu. Dilas kuningan, pecah lagi main, kan tahan. Kalau sudah retak gong ini kada kau diapa-apai, harus memang diganti. Tapi kami berapa usulan tuh sampai sekarang kada ada anunya pangle. Pernah kami masukkan proposal, tapi ya sudahlah kada apa-apa. Dan kada ada biaya pemerintah kami swasta. Swasta aja. Artinya kada pernah. Cuma pernah kami mengajukan proposal tapi kada ada tanggapan juga. Ya sudah lah kada apa-apa. Bagi keluarga besar Tronggo Seto, panggung bukan tempat mencari kekayaan. Ini adalah ruang pengabdian, di mana anak-anak muda diajarkan untuk mencintai akar budaya mereka sendiri. Selama pecut masih bisa diayunkan ke arah kiblat, selama itu pula Tronggo Seto akan terus berderap di bumi Sarabakawa.